Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali belajar sejarah, khususnya sejarah kelas 10 untuk tingkat SMA. Materi pada hari ini adalah mengenai Kerajaan Mataram kuno atau disebut juga dengan Kerajaan Medang. Nah, di manakah letak kerajaan ini? Mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Nah, Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang berdiri di bumi Mataram atau dekat Yogyakarta kalau sekarang. Nah, sejak abad ke-8 hingga abad ke-11, kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang sering berpindah tempat sehingga mempengaruhi nama kerajaannya. Saat berdirinya kerajaan ini memiliki ibu kota di daerah Mataram dekat Yogyakarta sekarang, sehingga kemudian diberi nama Medang Bumi Mataram. Namun kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali atau kurang lebih 7 kali perpindahan ibu kota, sehingga akhirnya sampai ke Jawa Timur pada abad ke-10 dan lebih dikenal dengan nama yaitu Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara tahun 732 sampai dengan tahun 760 Masehi. Dalam sejarahnya, Kerajaan Mataram kuno ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. 2 dinasti itu cenderung saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Namun ada masa saat mereka pernah memerintah bersama. Dalam pemerintahan dinasti Sanjaya, ada beberapa pemimpin antara lain Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Pangkaran, Sri Maharaja Rakai Pikatan, dan Sri Maharaja Watukura Dyah Balitung. Sedangkan pada masa pemerintahan dinasti Sailendra pertama kali yaitu adalah Banu, kemudian dilanjutkan oleh Raja Wisnu yang menegakkan kewibawaannya sehingga dinasti Sanjaya menjadi bawahannya, serta Samaratungga yang merupakan raja terbesar dan terakhir dari Sailendra. Sementara itu, kehidupan sosial di Mataram kuno tidak begitu ketat menerapkan sistem kasta dan mobilitas sosial tetap dapat terjadi. Selain itu, dari sisi kehidupan ekonomi, Mataram kuno pada awalnya mengandalkan bidang pertanian karena didukung oleh letak pusat pemerintahan di pedalaman. Apalagi pemerintah sangat mendukung untuk mengembangkan pertanian dengan adanya pembangunan jaringan irigasi. Selain itu, perhatian terhadap perdagangan juga mulai muncul saat pemerintahan Dyah Balitung. Ia memerintahkan pendirian pusat-pusat perdagangan untuk menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan pertanian. Kemudian bagaimana akhir dari Kerajaan Mataram kuno ini? Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno berawal dari persaingan Rakai Pikatan dari Sanjaya dan Balaputra Dewa dari Sailendra yang berkembang menjadi perseteruan turun-temurun antara Mataram kuno dan Sriwijaya. Perseteruan kedua kerajaan ini sebetulnya dilatar belakangi oleh kepentingan untuk menguasai kawasan Selat Malaka. Perseteruan ini terus berlanjut saat Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dinasti Isyana.
di mana pasukan Sriwijaya melakukan serangan ke Jawa dan pertempuran terjadi di Anjuk Ngladak atau sekitar Nganjuk. Semasa pemerintahan Dharmawangsa, giliran pasukan dari Mataram yang menyerbu ibu kota Sriwijaya, tetapi dapat dihalangi. Nah, sehingga pada akhirnya tahun 1016 ibu kota Mataram kembali diserbu oleh pasukan Aji Wurawuri dari Waram atau sekutu Sriwijaya, dan kali ini serangan tersebut tidak dapat dibendung sehingga istana Mataram kuno porak-poranda dan Dharmawangsa tewas dan menandai berakhirnya kerajaan Mataram kuno. Dalam bidang kebudayaan, kerajaan Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi yang terdiri atas candi Hindu dan candi Buddha. Candi Hindu antara lain kompleks Candi Dieng, yaitu Punta Dewa, Semar, Arjuna, dan Bima, Gedong Songo, dan Prambanan. Sedangkan Candi Buddha antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, Kalasan, Pawon, Sari, dan Plausan. Semasa pemerintahan Samaratungga ini, dibangunlah Candi Borobudur yang merupakan candi besar agama Buddha. Kemudian, sepeninggal Samaratungga, menantunya Rakai Pikatan memulihkan kembali otoritas dinasti Sanjaya antar Mataram kuno. Nah, itulah sekilas kisah mengenai kerajaan Mataram kuno. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.